Virus. Sejarah penemuan virus. E. Meyer melakukan percobaan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Meyer mendapati penyakit mozaik bintik-bintik pada daun tembakau yang menular. Kemudian mencoba menularkan dengan cara menyemprotkan getah dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Lalu menyelidiki getah tumbuhan yang ditulari tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Iwanowski menyatakan bahwa ukuran bakteri yang sangat kecil sehingga dapat lolos saringan. Bakteri menghasilkan racun yang lolos saringan. Kesimpulan ini setelah dia melakukan penyaringan getah tumbuhan sakit dengan saringan khusus penyaring mikroba. Namun setelah getah hasil saringan ini disemprotkan ke pohon yang sehat, ternyata masih tertular. Maka dia berkesimpulan bahwa ukurannya bakterinya itu sangat kecil sehingga lolos saringan. Beyerik melakukan serangkaian penularan dengan menyemprotkan getah tanaman sakit ke tanaman sehat. Kemudian getah tanaman yang tertular disemprotkan lagi pada tanaman sehat yang lain. Kemudian tertular lagi, begitu seterusnya. Beyerik adalah orang yang memberi nama virus setelah dia berkesimpulan membantah dugaan dari Iwanowski bahwa bakteri menghasilkan racun yang lolos saringan, sebab bahan tersebut dapat bereproduksi. Kalau hanya racun, dia tidak akan dapat bereproduksi. Partikel patogen tersebut berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat hidup pada makhluk hidup. Karena dia sangat kecil, maka dia masih lolos dari saringan. Kemudian Wendell Stanley mengkristalkan partikel patogen tersebut. Maka Meyer adalah orang yang menemukan bahwa penyakit bintik kuning pada daun tembakau. Kemudian Iwanowski menyaring getah tanaman tembakau tersebut, kemudian menularkannya kembali. Hasilnya menunjukkan bahwa agen penyakit bukanlah bakteri, tapi suatu organisme lain yang ukurannya lebih kecil dari bakteri karena lolos kertas saringan. Beyerik menemukan fakta organisme penyerang tembakau dapat bereproduksi. Karena bisa bereproduksi berarti bukan racun. Dan bahan tersebut tidak dapat dibiakkan pada medium pertumbuhan bakteri dan tidak mati oleh alkohol. Penemuan ini memperkuat bahwa organisme penyebab bintik kuning bukanlah bakteri. Wendell Stanley mengkristalkan makhluk penyerang tersebut yang selanjutnya diberi nama dengan TMV, Tobacco Mosaic Virus. Adalah gambar dari bakteriofag. Bakteri merupakan metaorganisme, organisme peralihan antara benda hidup dan mati. Virus dikatakan hidup karena menggandakan diri atau memperbanyak diri ketika berada dalam inang. Dia mereplikasi atau menggandakan diri di dalam inang karena virus memiliki materi genetik DNA atau RNA. Semua virus adalah parasit obligat intraseluler, artinya virus hanya mampu hidup di dalam sel atau jaringan hidup lain. Ketika virus berada di luar sel, virus hanyalah sebatas materi yang tidak berdaya dan tidak dapat melakukan fungsi kehidupan. Selain itu, virus juga dapat dikristalkan. Ciri virus, ukuran tubuh sangat kecil, lebih kecil dari bakteri sehingga disebut organisme subreni. Hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Ukurannya 20-300 mm.
1 milimikron setara dengan 1/1000 milimeter. Bentuk tubuhnya bermacam-macam, bulat, oval, segi empat, batang, jarum, T, dan lain-lain. Tidak merupakan sel karena tidak punya protoplasma dan nukleus. Hanya terdiri atas RNA atau DNA saja. Ribonukleat asid sama dengan asam ribonukleat atau DNA, deoksiribonukleat asid atau asam deoksiribonukleat. Virus hewan dan manusia mempunyai RNA dan DNA, virus tumbuhan mempunyai RNA saja, virus bakteri atau bakteriofag punya DNA. Sifatnya merupakan peralihan benda dan makhluk hidup. Dikatakan benda karena dapat dikristalkan jika terdapat di luar sel hidup dan tidak punya protoplasma dan nukleus. Dapat dikatakan makhluk hidup karena punya RNA atau DNA. Jika terdapat dalam sel hidup, virus dapat melakukan metabolisme dan dapat bereproduksi. Dapat melekatkan diri kemudian masuk dengan perantaraan enzim hidrolitik dan mengambil alih fungsi DNA sel inang. Dapat menjangkit atau menumpang hanya pada sel inang tertentu. Contohnya, virus rabies hanya hidup pada mamalia. Bakteriofag hanya hidup pada bakteri. Virus influenza hanya menyerang saluran pernafasan atas. Virus mengenali sel inang melalui mekanisme kunci dan anak kunci, lock and key, berupa protein bagian luar virion, dan anak kunci adalah reseptor penerima yang terdapat pada inang. Struktur tubuh virus di atas kepala berbentuk polihedral atau segi banyak, di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Leher, kemudian ekor. Di ekor ada dasar ekor, ada penyangga ekor, dan serabut ekor. Bagian luar terdiri atas kapsid atau selubung pembungkus, terbentuk dari protein. 1 unit protein pembentuk kapsid disebut dengan kapsomer. Fungsinya sebagai pelindung dan memberi bentuk tubuh. Bagian dalam berupa materi genetik berupa RNA atau DNA. Kapsid merupakan lapisan pembungkus DNA dan kapsomer adalah subunit protein. Dengan jumlah jenis protein biasanya sedikit, kapsomer akan bergabung membentuk kapsid yang kaku yang tersusun dari beribu kapsomer. Perkembangbiakan atau proliferasi, contohnya bakteriofag, virus yang menyerang E. coli. Fag yang sering diselidiki adalah fag yang bersifat parasit pada E. coli yang disebut dengan T. E. coli. Dibedakan atas fase T4 mengalami litik atau virulen dan fase lambda yang mengalami daur lisogenik. Kita mulai dengan daur litik. Tahap pertama adsorpsi. P. Virus menempel pada sel bakteri bagian reseptor dengan perantaraan serabut ekor. Adsorpsi, menempel. 2. Penetrasi atau infeksi. Kapsid dan ekor berkontraksi sehingga DNA virus keluar. Enzim hidrolitik virus melarutkan dinding sel bakteri hingga DNA virus masuk ke dalam bakteri. Penetrasi infeksi adalah masuknya DNA virus ke dalam bakteri. 3. Eklipase. DNA virus menghentikan kegiatan DNA bakteri sehingga mengambil alih metabolisme. Eklipasi adalah mengambil alih metabolisme dan menghancurkan DNA bakteri. Kemudian DNA virus membentuk bagian tubuh virus seperti asam nukleat, kapsid, protein kepala, dan ekor. Mengambil alih kemudian membentuk bagian-bagian tubuhnya. Itu adalah eklipase. Degradasi
DNA virus menghentikan kegiatan DNA bakteri, kemudian bakteri dihancurkan dan DNA virus mengambil alih aktivitas sel. Degradasi adalah penghancuran. Replikasi penggandaan DNA virus mempunyai kode untuk membentuk protein seludang. Desintesis, pembentukan partikel-partikel virus, kemudian dirakit menjadi virus baru. Jadi desintesis membentuk virus baru. Lisis, penghancuran, dan 200 sampai 1000 virus baru dilepaskan dan siap menginfeksi kembali. Daur lisogenik, virus menempel pada sel inang dan menginjeksikan DNA-nya. DNA fake masuk ke dalam DNA inang. Tahap pertama. Tahap kedua, DNA virus menempel pada DNA bakteri menjadi gen asing yang disebut dengan profag. Pembentukan profag gabungan DNA virus dengan DNA bakteri. 3. Saat sel bakteri membelah, profag ikut membelah atau dikopi dan ditransmisikan atau dipindahkan pada bakteri anak. 4. Sejumlah sel bakteri hasil pembelahan masing-masing profag membentuk koloni yang terinfeksi. Jika imunitas bakteri hilang, profag akan berubah menjadi virulen dan bakteri akan hancur. Ini adalah tahap daur litik, penetrasi, replikasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Sedangkan lisogenik dimulai dengan adsorpsi, penyisipan, kemudian pembelahan, pemisahan, dan penetrasi. Peranan virus dalam kehidupan, keuntungan.